Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi Linwati Gultom dengan NIM 5203230011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Critical Journal Review mata kuliah instalasi listrik. Yang pertama, identitas jurnal. Judul jurnal Perencanaan Sistem Kamar Kos Pintar berbasis IoT, penulis Reginovian Edi Wijayanti, Alif Caturmurti, penerbit ITJS, tahun terbit 2020, volume 2 nomor 1, halaman 17-21, nomor ISSN 27214303. Yang kedua, ringkasan jurnal. 1. Pendahuluan. Banyak masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di perkotaan. Tidak bisa dihindari lagi bahwa era perkembangan teknologi di zaman saat ini pastilah menimbulkan beberapa masalah di tengah masyarakat luas, terutama dalam mengontrol peralatan listrik. Terkadang kelalaian yang menjadikan pengeluaran dalam 1 bulan menjadi boros. Kelalaian yang sifatnya sederhana seperti lupa mematikan peralatan elektronik ketika meninggalkan kos. Perkembangan teknologi yang didukung dengan akses internet yang cepat dan beberapa kemudahan dalam konektivitas memunculkan berbagai macam ide pengembangan dalam memaksimalkannya. IoT menjadi tren pada saat ini karena dalam praktiknya jarak menjadi tidak berarti ketika ada internet yang terhubung ke sebuah device menurut Krishna Avandi 2019. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dirancang sebuah kamar kos pintar berbasis IoT untuk menekan pengeluaran dalam hal pengamatan konsumsi daya listrik. Yang kedua, landasan teori, yaitu yang pertama ada sistem, di mana sistem adalah bagian dari elemen-elemen yang berkumpul dan berinteraksi untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan. Kedua, kamar kos, salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain atau dari luar kampung halaman. Yang ketiga, IoT. IoT ini merupakan pola dasar yang bertujuan untuk memberikan gagasan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam model IoT ini, segalanya dapat terhubung dengan internet. 3. Hasil dan pembahasan. 1. Perencanaan perangkat keras atau hardware. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Wemos D1 Mini ESP8266 sebagai chip utama, merancang model sistem kamar kos yang dapat dikendalikan dan kemudian sistem menyalakan dan mematikan lampu, dan juga kipas pada model sistem kamar kos terkendali yang diusulkan dari sistem terdiri dari Wemos D1 Mini sebagai pusat kendali yang dapat menyalakan lampu LED dan juga kipas angin DC. Selanjutnya ada blok diagram kamar kos pintar berbasis IoT. 2. Perancangan perangkat lunak atau software. Dalam perancangan perangkat lunak, bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C, dengan beberapa library tambahan untuk perancangan sistem kamar kos terkendali berbasis Wemos ini seperti library Arduino JSON menggunakan Arduino IDE. 3. Implementasi. Hasil implementasi dari sistem yaitu setelah coding Wemos, mikrokontroler akan terkoneksi ke jaringan nirkabel yang telah kita konfigurasikan di mikrokontroler tersebut dan mendapatkan halaman IP address tersebut. 4. Kesimpulan. Terdapat ada kesimpulan dari jurnal ini. Yang pertama, pengujian sistem alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat menjalankan perintah yaitu menyalakan dan mematikan perangkat elektronik. Yang kedua, pengujian terhadap perangkat inputan yaitu pengujian koneksi Wemos DI Mini ke aplikasi Telegram. Yang ketiga, alat yang dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler board Wemos DI Mini sebagai perangkat utama dari penelitian tersebut dan dilengkapi dengan beberapa perangkat seperti relay, lampu LED 2 volt, kipas DC 5 volt. Keempat, alat ini memiliki spesifikasi program yang sudah cukup baik dalam menjalankan perintah-perintah yang telah diprogram sehingga dapat menjalankan perintah dengan baik. Yang selanjutnya, pembahasan. Di mana yang pertama pembahasan jurnal. Jurnal Perancangan Sistem Kamar Kos Pintar berbasis IoT membahas tentang perancangan sistem kamar kos pintar yang menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan tahap-tahap yang terdiri dari perencanaan sistem, pembuatan prototipe, implementasi, dan pengujian sistem. Yang kedua, kelebihan jurnal, di mana dalam jurnal ini memiliki kelebihan yang terletak pada penulisan yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, jurnal ini memiliki validitas data yang tinggi,
metodologi penelitian yang efektif, kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi IoT, implikasi praktis bagi industri kamar kos, dan pengembangan teknologi IoT. Yang ketiga, kelemahan jurnal. Kelemahan dari jurnal ini meliputi ukuran sampel yang sangat kecil, keterbatasan penerapan, kurangnya analisis statistik yang mendalam, terbatasnya pembahasan, dan kurangnya kajian teoritis yang lebih mendalam dan lebih luas. Yang berikutnya ada penutup. Berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengguna teknologi Internet of Things atau IoT pada perancangan sistem kamar kos pintar memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan energi, meningkatkan kenyamanan penghuni, dan meningkatkan keamanan, serta penerapan sistem kamar kos pintar berbasis IoT dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan kamar kos yang efektif dan efisien, serta memberikan pengalaman tinggal yang lebih baik lagi bagi penghuni. Kedua saran, berdasarkan hasil review jurnal, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu memperluas ukuran sampel, meningkatkan kajian teoritis, di mana peneliti dapat meningkatkan kajian teoritis yang lebih mendalam dan lebih luas terhadap konsep IoT dalam konteks penerapannya pada perancangan sistem kamar kos pintar. Baik, cukup sekian hasil penjelasan tentang Critical Journal Review yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi, terima kasih.